Oke. Suara saya kedengeran masih jelas di sana? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kita mulai ya. Kita akan bahas tentang materi ini. Materinya materi koloid. Nah, koloid itu apa? Kita lihat ya. Oke, silakan diperhatikan. Bu. Ya. Ini videonya nggak ada suara atau gimana, Bu? Oh, bentar. Videonya nggak ada suara. Sebentar. Bentar. Kayaknya ada yang salah. Saya ulang lagi ya. Oh, iya. Lupa di-share suaranya, sorry. Oke ya, kita ulang. Ini saya ulang lagi dari awal aja ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang koloid, klasifikasi dan pembuatannya, pemurnian koloid, sifat dan aplikasi koloid. Sekarang jelas suaranya? Tadi yang barusan suaranya kedengeran nggak? Oke. Oke, kita lanjut. Pengantar koloid. Kita mengamati banyak campuran dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa campuran terdiri dari dua jenis, campuran homogen, campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran hanya dengan satu fase. Misalnya larutan seperti minuman ringan atau teh atau pasta gigi. Campuran heterogen adalah campuran dengan lebih dari satu fase yang terlihat. Misalnya, tanah, suspensi seperti minyak dalam air atau air berlumpur. Kita telah memahami tentang larutan dan suspensi. Apakah kamu masih mengingatnya? Larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat, di mana molekul atau atom zat benar-benar terdispersi. Penyusunnya dapat berupa padatan, cairan, atau gas. Misalnya, minuman ringan. Suspensi adalah campuran heterogen yang terdiri dari dua zat atau lebih yang memiliki fase yang berbeda. Misalnya, pasir dalam air. Apakah susu merupakan larutan atau suspensi? Tidak. Susu bukanlah larutan atau suspensi. Susu adalah koloid. Antara larutan dan suspensi, ada sekelompok besar sistem yang disebut dispersi koloid atau koloid. Mari kita pelajari tentang koloid. Oke, sampai situ dulu. Itu baru pendahuluannya. Sampai sini dulu, menurut kamu koloid itu apa sih? Ada yang mau coba jawab dulu? Larutan dan bukan suspensi, Bu. Ya, betul. Jadi ini campuran yang berada di antara larutan dan suspensi. Dibilang larutan bukan, dibilang suspensi juga bukan. Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut berikutnya. Koloid. Oh, sorry. Pada Pada pembelajaran kali ini,
kita akan mempelajari tentang koloid, klasifikasi dan pembuatannya, pengantar apakah koloid? Beli kotor, jangan banyak-banyak Pak. Beli ini saja dulu, beli nama. Yang wifi sedikit, yang lain ini yang untuk ngajar. Sorry, tadi saya disconnected ya. Ini bisa kedengeran lagi? Bisa, Bu. Beneran, Bu. Sorry. Tadi disconnected. Apalagi di open 2 pistol Pak, nanti tambah. Trafficnya tambah. Kita ulang dulu ya. Koloid. Koloid adalah sistem heterogen di mana suatu zat terdispersi sebagai partikel yang sangat halus pada substansi lain, yaitu medium pendispersi. Contoh, jeli, mentega, dan lain-lain. Koloid adalah sistem antara suspensi dan larutan. Kita tahu bahwa larutan memiliki dua komponen, yaitu pelarut dan zat. Ya, Dan zat terlarut. Pelarut ada dalam jumlah yang lebih besar, sementara zat terlarut ada dalam jumlah yang lebih sedikit dalam larutan. Demikian pula, koloid juga terdiri dari dua komponen, yaitu medium pendispersi dan fase terdispersi. Medium pendispersi ada dalam jumlah yang lebih besar, sementara fase terdispersi ada dalam jumlah yang lebih sedikit dalam koloid. tadi terakhir sebelum terputus slide yang mana? Halo, tadi sebelum keputus slide terakhirnya apa? Lupa Bu, soalnya suaranya kayak nggak sinkron gitu sama videonya. Oh, oke. Ya sih videonya kayak jumping, Pak. Oh, ini karena internetnya. Kita ulang dulu aja ya. Juga yang Pak Yom. Yom mau kan ya? Itu tadi oke nggak videonya? Suaranya nggak ada lagi. Bentar. Bu, nggak ada suara, Bu. Bentar. Ini nyebelin banget sih. Sekarang ada suaranya? Ada suaranya nggak yang barusan? Koloid. Udah. Oke. Koloid adalah sistem heterogen di mana suatu zat terdispersi sebagai partikel yang sangat halus pada substansi lain, yaitu medium pendispersi. Contoh, jeli, mentega, dan lain-lain. Koloid adalah sistem antara suspensi dan larutan. Kita tahu bahwa larutan memiliki dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Pelarut ada dalam jumlah yang lebih besar, sementara zat terlarut ada dalam jumlah yang lebih sedikit dalam larutan. Demikian pula, koloid juga terdiri dari dua komponen, yaitu medium pendispersi dan fase terdispersi. Medium pendispersi ada dalam jumlah yang lebih besar, sementara fase terdispersi ada dalam jumlah yang lebih sedikit dalam koloid. Partikel koloid. Perbedaan antara larutan dan koloid adalah ukuran partikel.
Dalam suatu larutan, partikel penyusun adalah ion atau molekul kecil. Sementara koloid terdiri dari makromolekul atau agregat dari banyak atom, ion, atau molekul. Kenapa? Kenapa? Tadi ada yang ini. Nge-lag, Bu. Kata-kata Nge-lag, tadi Bu. putus nggak jelas. Yang nge-lag, Bu. Oke, slide terakhirnya apa tadi? Kita tahu bahwa larutan memiliki dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Pelarut ada dalam jumlah yang lebih besar, sementara zat terlarut ada dalam jumlah yang lebih sedikit dalam larutan. Demikian pula, koloid juga terdiri dari dua komponen, yaitu medium pendispersi dan fase terdispersi. Medium pendispersi ada dalam jumlah yang lebih besar, sementara fase terdispersi ada dalam jumlah yang lebih sedikit dalam koloid. Partikel koloid. Perbedaan antara larutan dan koloid adalah ukuran partikel. Dalam suatu larutan, partikel penyusun adalah ion atau molekul kecil. Sementara koloid terdiri dari makromolekul atau agregat dari banyak atom, ion, atau molekul. Partikel koloid lebih besar dari molekul sederhana, tetapi cukup kecil untuk tetap tersuspensi. Kisaran diameter partikel koloid adalah antara 1 dan 1000 nanometer atau 10 pangkat minus 9 hingga 10 pangkat minus 6 meter. Kita lihat perbandingan ukuran partikel larutan sejati, koloid, dan suspensi. Kelihatan gambar yang ini? Ini saya masih kedengeran suaranya di sana. Semua bisa dengar suara saya? Sebentar ya, saya ganti dulu koneksi internetnya. Cek. Suara saya kedengeran di sana? Oke. Terakhir tadi slide apa? Gambar-gambar bulat-bulat. Gambar partikel, Bu. Oke, itu kita tadi lagi bahas berarti terakhir perbedaan ukuran antara larutan, koloid, sama suspensi. Kita lanjut lagi dari bagian situ ya. Nah, ini bedanya larutan, koloid, sama suspensi. Si koloid itu dia ada di antara larutan sama suspensi. Ukurannya di tengah-tengah. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Kalau ada yang mau nanya langsung interupsi aja ya. Kita lanjut dulu ya. Saatnya untuk menguji pengetahuanmu. Ukuran partikel atau kisaran diameter dalam koloid adalah pilihan A, 10 pangkat minus 9 sampai 10 pangkat minus 6 meter. Pilihan B, 10 pangkat minus 6 sampai 10 pangkat minus 3 meter. Pilihan C, 10 pangkat minus 3 sampai 10 pangkat minus 2 meter. Pilihan D, 10 pangkat minus 2 sampai 10 pangkat minus 1 meter. Oke, yang mana tuh jawabannya? A, Bu. Ya, betul yang A. Sip. Lanjut ya.
Yang barusan nggak ada suaranya ya? Ada suaranya? Oke. Saya bacain kalau gitu. Kita akan belajar klasifikasi koloid. Nah, koloid itu nanti bisa kita lihat berdasarkan bentuk fisiknya, interaksi antar komponennya, sama jenis partikel terlarutnya. Mari kita mempelajari klasifikasi koloid berdasarkan keadaan fisik fase terdispersi dan medium pendispersi. Jika fase terdispersi dan medium pendispersi keduanya adalah padatan, maka jenis koloid adalah sol padat. Misalnya, kaca berwarna, batu permata, dan lain-lain. Jika fase terdispersi padat dan medium pendispersi berbentuk cairan, maka itu adalah koloid sol. Misalnya cat, sol emas, dan lain-lain. Suatu aerosol dari jenis padat koloid terbentuk ketika fase terdispersi adalah padat dan medium pendispersi adalah gas. Misalnya asap, debu, dan lain-lain. Sol adalah larutan koloid di mana zat padat terdispersi dalam zat cair. Oke, sampai sini udah pernah dengar sebelumnya ada yang namanya sol. Nah, sol ini koloid yang fase terdispersinya padat semuanya. Nah, medium pendispersinya atau bagian yang lebih dominannya itu macam-macam, bisa padat juga, bisa liquid, bisa gas. Nah, ini mirip kayak fase terlarut sama zat pelarut. Kalau di sini istilahnya fase terdispersi sama fase pendispersi. Yang lebih banyak atau yang terlihat oleh kita yang ini nih, medium pendispersinya. Sampai sini jelas? Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Kita lanjut. Jika fase terdispersi adalah cairan dan medium pendispersinya padat, maka jenis koloid gel diperoleh. Misalnya keju, mentega, jelly, dan lain-lain. Jenis koloid emulsi terbentuk ketika kedua fase terdispersi dan medium pendispersi dalam keadaan cair. Misalnya susu, krim rambut, dan lain-lain. Jika fase terdispersi adalah cairan dan medium pendispersi adalah gas, maka aerosol dari jenis cairan koloid diperoleh. Misalnya kabut, awan, semprotan insektisida, dan lain-lain. Oke, ini di slide yang ini kita belajar tentang semua yang fase terdispersinya cair. Nah, kalau fase terdispersinya cair, nanti ada 3 macam koloid, ada emulsi. Emulsi itu nanti ada 2, ada emulsi padat sama emulsi aja. Atau kadang disebut emulsi cair, ini yang tengah ini kadang disebut emulsi cair. Nah, kalau yang paling bawah, itu nanti disebutnya aerosol. Pasti sering dengar kan ya? Dan sering lihat juga kan keju, mentega, jelly. Sering lihat kan ya? Susu. Nah, ini santan juga termasuk di sini nih. Santan kelapa itu masuk ke emulsi cair. Terus ada aerosol. Aerosol pasti kamu tahu lah ya, ini yang sama kita terlihatnya kayak gas, padahal sebenarnya ada medium terdispersi cair di dalamnya. Sampai sini bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. saya lanjut lagi satu slide, abis itu kan nanti kita habis nih. Nanti kita break dulu 5 menit baru reconnect ke link yang sama ya. Jenis koloid busa padat terbentuk ketika fase terdispersi adalah gas dan medium pendispersi padat. Misalnya busa, karet, dan lain-lain. Jika fase terdispersi adalah gas dan medium pendispersi berbentuk cair, maka koloid jenis busa diperoleh. Misalnya air soda, sabun busa, dan lain-lain. Koloid gas dalam gas lain tidak dimungkinkan, karena 2 gas selalu membentuk larutan gas homogen.
Oke, sampai situ dulu. Ini kita masih ada waktu sedikit. Ada yang bisa ini kasih tahu apa aja yang inget tadi selama belajar? Siapa aja boleh, silahkan, nggak usah ditunjuk. Koloid lebih besar dari larutan. Oke, nah itu berarti kita ngomongin dimensinya ya, ukurannya. Nah, terus udah itu tadi ada berapa jenis koloid?